Masih ingat Maures Mohinoke? Saat Jens Raven gacor di Surabaya, Maures Mohinoke tembus tim utama FC Dordrecht. Breaking news, Indra Syafri bawa kabar baik untuk timnas U19 Indonesia. Keren, semakin gacor. Ramadan Sananta pimpin daftar top scorer Piala Presiden 2024 usai jadi pahlawan Persis Solo. Shin Tae-yong tidak menyangka dapat golden visa. Begini reaksinya. Sesuai skenario, kata pelatih Malaysia, usai dipastikan bertemu timnas U19 Indonesia di semifinal ASEAN Cup U19 2024. Timnas Indonesia U19 lawan Malaysia di semifinal Piala AFF U19 2024. Indra Syafri bilang begini. Sudah 3 gol di Piala AFF U19 2024 sejauh ini. Begini pernyataan Kadek Arol Priyatna. Keinginan kuat Maarten Paes ingin membela timnas Indonesia di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Dimulai lawan Arab Saudi. Sapu bersih kemenangan di Piala AFF U19 2024, pelatih Australia akui Myanmar lawan yang sulit. Begini penjelasannya. Jay Itzes palang pintu timnas Indonesia yang makin membanggakan di Italia. Begini aksinya. Respon sang anak STY melihat ayahnya dapat golden visa dari Presiden Indonesia Jokowi. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe tolong subscribe channel ini. Dua pemain FC Dordrecht U21, Jens Raven dan Maures Mohinoke menjalani aktivitas berbeda sepanjang Juli 2024. Dua pemain FC Dordrecht, Jens Raven dan Maures Mohinoke punya kegiatan berbeda pada Juli 2024 kali ini. Jens Raven sibuk membela timnas Indonesia di ASEAN Cup U19 2024 sejak 17 Juli 2024. Catatannya cukup impresif dan kini striker setinggi 189 cm itu telah mencetak 3 gol 3 assist. 2 gol terakhir dicetak saat timnas Indonesia mencatat kemenangan 6-2 atas Timor Leste. Ya, permainan yang luar biasa. Saya ingin mengatakan sekali lagi, saya ada assist ke Figo, Caviatur, dan Kakak, jadi 3 assist. Jadi 2 gol dan 3 assist, saya sangat senang dengan permainannya. Tetapi saya pikir sebagai sebuah tim, kami melakukan pekerjaan yang sangat bagus hari ini, kata Jens Raven. Sementara Jens Raven gacor di Surabaya, rekan setimnya di FC Dordrecht U21 Maures Mohinoke kini ikut pramusim bersama tim utama. Tim utama FC Dordrecht sedang melakukan pemusatan latihan di KNVB Campus, Zeist, Belanda. Maures Mohinoke menjadi salah satu pemain yang turut serta dalam skuad FC Dordrecht. Maures Mohinoke menjadi salah satu pemain yang akan dinaturalisasi untuk bisa membela timnas Indonesia. Winger cepat itu sudah bergabung dengan timnas Indonesia untuk Toulon Cup beberapa bulan lalu. Selain Maures Mohinoke, ada Tim Hypens dan Dion Marks yang mendapat rekomendasi untuk membela timnas Indonesia.
Semoga setelah membela timnas Indonesia, Jens Raven juga bisa ikut pramusim dengan FC Dordrecht Senior. Wilbert Jardim diprediksi akan siap tampil untuk timnas Indonesia pada laga semifinal nanti. Indonesia akan bertanding melawan Malaysia di babak semifinal ASEAN Cup U19 2024. Bagi Indonesia, melaju ke partai puncak tentu jadi misi utama dan bisa sarana untuk mematangkan tim. Skuad Garuda Nusantara akan berusaha membawa pemainnya di laga tersebut. Apalagi Wilbert masuk dalam tim utama dan rotasi tentu akan jadi opsi selanjutnya bagi Indonesia. Indra Syafri memberikan sinyal bahwa Wilbert siap tampil untuk semifinal. Dia terlihat langsung membimbing Wilbert dalam sebuah sesi latihan skuad Garuda Nusantara. Hal ini jadi kabar baik karena sang pemain memiliki peran cukup krusial di sektor bek kanan tersebut. Dokter Timnas Indonesia Asep Aziz menjelaskan bahwa tim kondisi Wilbert masih dalam pantauan. Mereka akan berusaha mempersiapkan sang pemain agar bisa segera pulih dan tersedia untuk skuad Garuda Nusantara. Masih kita observasi, ya doakan yang terbaik. Wilbert bahkan harus menggunakan kursi roda saat keluar Stadion Gelora Bung Tomo. Namun dia sempat buka suara untuk siap tampil di babak semifinal nanti. Indra Syafri tentu akan memiliki pertimbangan khusus saat memasang Wilbert di laga semifinal. Membawa sang pemain dari bangku cadangan bisa jadi opsi terbaik agar dia bisa fit untuk laga selanjutnya. Namun, peran krusial Wilbert bisa jadi memuat pemain tersebut langsung tampil sejak menit awal untuk mengejar gol. Striker Timnas Indonesia Ramadhan Sananta memimpin daftar top scorer sementara Piala Presiden 2024. Ramadhan Sananta kembali menunjukkan ketajamannya bersama Persis Solo di Piala Presiden 2024. Penyerang berusia 21 tahun itu mencetak gol penentu kemenangan ketika Persis menghadapi Persib Bandung pada laga terakhir Grup A. Sananta mencetak gol dengan tendangan kaki kiri dari luar kotak penalti pada menit ke-20. Itu menjadi satu-satunya gol yang tercipta pada laga penentuan tersebut. Berkat kemenangan 1-0 atas Persib, Laskar Samber Nyawa berhak lolos ke semifinal Piala Presiden 2024. Tim kebanggaan Kota Bengawan finish di urutan kedua klasemen Grup A dengan 4 poin. Sananta kini memimpin daftar top scorer sementara Piala Presiden 2024. Bomber Timnas Indonesia itu telah mencetak 3 gol dari 3 laga bersama Persis. 2 gol sebelumnya dicetak Sananta ketika Persis bentrok dengan PSM Makassar. Sananta kini mengungguli 3 penyerang asal Brasil yaitu Gustavo Almeida Persija, Leo Gaucho Borneo FC, dan Maxwell De Casio Madura United. Bersama dengan Salim Tuhara, para pemain tersebut mengemas 2 gol untuk tim masing-masing. Sananta bertekad terus memperbaiki penampilannya bersama Persis. Ia berharap bisa mencapai performa terbaik ketika tampil di Liga 1 nanti. Sananta berpeluang menyamai torehan para mantan penyerang Timnas Indonesia yaitu Zulham Zamrun, Christian Gonzalez, dan Ricky Kayama. Sananta masih bisa menambah pundi golnya setelah Persis mengamankan tiket ke semifinal. Ditambah lagi Persis akan bermain di kandang sendiri pada babak 4 besar. PT Liga Indonesia Baru dan PSSI sepakat memilih Stadion Manahan, Solo sebagai venue babak knockout Piala Presiden 2024. Persis yang baru 2 kali tampil di Piala Presiden digadang-gadang menjadi kampiun untuk pertama kalinya. Di babak semifinal, tim asuhan Milomir Seslija akan menghadapi juara grup B yang diperebutkan Persija Jakarta, Arema FC, dan Madura United. Shin Tae-yong mendapat Golden Visa dari Presiden Jokowi.
Pelatih timnas Indonesia itu bersyukur kerja kerasnya diakui, walau tidak menyangka dapat privilege tersebut. Pemerintah meluncurkan Golden Visa di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta pada Kamis 25 Juli 2024. Golden Visa ini bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada para WNA, terutama untuk mereka berinvestasi dan berkarya di Indonesia. Shin Tae-yong menjadi salah satu WNA yang menerimanya. STY mampu membawa timnas Indonesia berprestasi dengan menembus Piala Asia buat tim senior dan jadi semifinalis Piala Asia U23 bersama Garuda Muda. Shin Tae-yong bersyukur karena kerja kerasnya selama 4 tahun ini diakui. Meski sebenarnya dirinya tidak menyangka bisa menerima Golden Visa. Jujur, sebelumnya nggak tahu ada Golden Visa dan dengan begitu tahu, Coach pertama kali dikontak untuk mendapatkan Golden Visa. Ya sedikit bingung juga. Tapi dengan tahu seperti itu, apalagi deg-degan diserahkan oleh Presiden langsung, ya sangat senang dan berarti, ujar Shin. Pertama, saya merasa bangga pada dirinya. Artinya segala kerja keras selama 4,5 tahun mendapatkan pengakuan baik dari masyarakat dan Bapak Presiden langsung. STY pun tidak terlena. Pria asal Korea Selatan itu tahu betul ada tanggung jawab besar untuk membawa timnas Indonesia melaju sejauh mungkin di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ke-13 menembus 100 besar ranking FIFA. Dengan diberikan oleh Presiden Golden Visa ini, Coach merasa perlu bekerja keras lagi untuk sepak bola Indonesia. Memang sepak bola Indonesia saat ini masih di bawah secara ranking, tapi harus kerja keras lagi agar bisa memandang Piala Dunia yang akan datang. Golden Visa adalah pemberian izin kepada WNA untuk tinggal di Indonesia mulai jangka waktu 5-10 tahun. Golden Visa ini tertuju kepada WNA yang dinilai bisa memberikan manfaat bagi perekonomian Indonesia. Hari ini kita akan meluncurkan layanan Golden Visa untuk memberikan kemudahan kepada WNA untuk berinvestasi dan berkarya di Indonesia, jelas Presiden Jokowi. Hanya untuk good quality traveler, sehingga harus benar-benar selektif, benar-benar diseleksi, benar-benar dilihat kontribusinya. Jangan sampai meloloskan orang-orang yang membahayakan keamanan negara. Hasil imbang lawan Thailand membuat Malaysia dipastikan bertemu timnas Indonesia di semifinal ASEAN Cup U19 2024. Malaysia dan Thailand bermain imbang 1-1 dalam laga terakhir grup C ASEAN Cup U19 2024. Dengan hasil ini, Malaysia menjadi juara grup C dan dipastikan bertemu timnas U19 Indonesia di semifinal. Pelatih Malaysia, Juan Torres Garrido, menyatakan pertemuan melawan Indonesia memang sudah jadi skenarionya. Malaysia sejak awal turnamen menargetkan jadi pemuncak grup C. Saya kira ini laga yang bagus untuk ditonton lawan Thailand. Saya pikir kami menurunkan tim yang sedikit lebih berbeda dibandingkan laga sebelumnya. Harus dilakukan karena jadwal turnamen. Bagaimanapun kita jadi peringkat 1 grup dan itu adalah target kami. Laga semifinal antara Malaysia versus Indonesia akan digelar Sabtu 27 Juli 2024 di Stadion Gelora Bung Tomo. Itu artinya Malaysia hanya akan memiliki waktu sehari untuk pemulihan yakni Jumat besok. Sementara Indonesia yang sudah tidak memainkan pertandingan akan punya 3 hari penuh waktu istirahat. Ini menjadi kerugian besar buat Malaysia menurut Juan Torres. Namun bagaimanapun ia akan melakukan persiapan terbaik menghadapi Indonesia. Sejujurnya itu kerugian besar istirahat hanya sehari buat kita. Karena mereka punya lebih dari 24 jam istirahat ekstra ketimbang kami. Kami akan bersiap di hari terakhir. Kami akan menghadapi Indonesia dengan cara terbaik. Soal rivalitas Indonesia-Malaysia, Juan Torres menanggapinya dengan bijak. Ia lebih menyoroti bila pertandingan besok akan jadi pengalaman yang berharga buat pemainnya. Oh, tentu saja akan jadi pertandingan yang bagus.
Bagus untuk seluruh pemain, kami dengan skenario ini stadion penuh. Saya yakin supporter akan mendukung penuh timnas Indonesia. Timnas Indonesia asuhan Indra Syafri dipastikan bakal menghadapi Malaysia di partai semifinal Piala AFF U19 2024. Skuad Garuda Nusantara telah memastikan diri lolos ke 4 besar Piala AFF U19 2024 setelah kemenangan telak 6-2 atas Timor Leste. Kemenangan itu memastikan timnas Indonesia menyapu bersih 3 laga di fase grup Piala AFF U19 2024. Pada 2 laga sebelumnya, skuad Garuda Nusantara menumbangkan Filipina dengan skor 6-0 dan Kamboja dengan skor 2-0. Hanya ada 2 opsi lawan timnas Indonesia U19 di semifinal Piala AFF U19 2024, yaitu antara Malaysia dan Thailand. Thailand dan Malaysia memperebutkan status juara grup C pada pertandingan terakhir yang dimainkan Kamis 25 Juli 2024 sore waktu Indonesia Barat. Skuad Harimau Malaya sempat tertinggal akibat gol Calan Tanadon pada menit keempat, namun berhasil menyamakan skor melalui Paviteran Gunalan di menit ke-48. Hasil imbang 1-1 bertahan hingga akhir dan timnas Malaysia U19 pun finish sebagai juara grup C karena unggul selisih gol ketimbang Thailand. Dengan demikian, Harimau Malaya Muda akan menghadapi timnas Indonesia U19 di semifinal pada Sabtu 27 Juli 2024 malam waktu Indonesia Barat mendatang. Sejak setelah laga kontra Timor Leste, Indra Syafri telah mengetahui bahwa hanya 2 opsi lawan timnas Indonesia U19, yaitu antara Thailand dan Malaysia. Setelah itu dia sempat berbicara tentang potensi menghadapi Thailand dengan mengungkit kemenangan terakhir di final SEA Games 2023 pada Mei tahun lalu dengan skor 5-2. Kadek Alpriyatna, bek tengah timnas Indonesia, muncul sebagai salah satu pencetak gol terbanyak yang tak terduga dalam Piala AFF U19 2024. Selain keandalannya dalam menjaga pertahanan, dia juga terampil dalam memanfaatkan sundulan kepalanya dan situasi bola mati. Hingga saat ini dia telah mencatatkan 3 gol melalui sundulan kepala. Kadek menjadi pencetak gol terbanyak sementara timnas Indonesia U19 bersama Jens Raven dan Iqbal Gijangge. Semua anggota tim berkontribusi dalam pencapaian ini. Siapapun bisa mencetak gol dan saya bersyukur bisa memberikan kontribusi. Pencapaiannya ini mengejutkan banyak pihak mengingat Kadek berposisi sebagai bek. Dia tak lupa untuk mengapresiasi rekan-rekannya yang memberikan assist. Namun, semua ini adalah hasil kerja keras tim. Saya juga berterima kasih kepada Kaviatur yang memberi 2 assist dan Vigo Denis yang memberikan assist pertama bagi saya. Pada pertandingan mendatang, Kadek Arel diharapkan bisa menjadi solusi dalam mengatasi kesulitan mencetak gol bagi timnas Indonesia. Dia juga dikenal mampu menjalankan instruksi pelatih dengan baik. Kiper FC Dallas di Liga Amerika Serikat, Maarten Paes, berkeinginan untuk membela timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dimulai pada September 2024. Maarten Paes telah menjadi warga negara Indonesia sejak 30 April 2024, namun masih belum bisa membela timnas Indonesia. Mengapa demikian? Maarten Paes masih belum bisa berganti asosiasi dari Federasi Sepak Bola Belanda KNVB ke PSSI karena terganjal statuta FIFA pasal ke-9 tentang perpindahan asosiasi huruf B ayat ketiga. Ketika diturunkan dalam pertandingan resmi terakhirnya dalam kompetisi apapun untuk asosiasinya saat ini, ia belum menginjak usia 21 tahun, bunyi statuta FIFA pasal ke-9. Sebelumnya, Maarten Paes pernah 6 kali bermain untuk timnas Belanda U21.
Penampilan terakhirnya terjadi dalam usia 22 tahun ketika melawan timnas Belarusia U21 dalam kualifikasi Euro U21 2021 pada 15 November 2020. PSSI telah membawa sengketa penjaga gawang kelahiran Nijmegen, Belanda pada 14 Mei 1998 itu ke Pengadilan Arbitrasi Olahraga atau CAS. Belakangan, Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora RI, Dito Aryo Tejo, mendapatkan kabar dari Ketua PSSI, Erick Thohir, bahwa Maarten Paes sudah bisa debut dengan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada September 2024. Timnas Indonesia akan memulai perjalanannya di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menantang timnas Arab Saudi pada 5 September 2024. Maarten Paes takjub dengan dukungan supporter timnas Indonesia kepadanya yang terus memberikan dukungan sejak dari proses naturalisasi hingga perpindahan federasi. Tidak ada yang terjadi tanpa alasan dan saya benar-benar merasa harus melakukan ini untuknya. Mereka sudah meminta saya selama 3 tahun dan tahun ini terasa seperti saat yang tepat, waktu yang tepat. Beberapa bulan terakhir yang saya habiskan bersama nenek saya adalah tentang proyek ini dan saya dapat menunjukkan kepadanya beberapa cerita ketika saya berada di sana di luar musim. Pelatih Australia Trevor Morgan mengapresiasi daya juang para pemain Myanmar meski raih kekalahan tipis dalam laga pamungkas babak penyisihan grup Piala AFF U19 2024. Australia berhasil mengamankan tiket lolos ke babak semifinal Piala AFF U19 2024 usai meraih kemenangan tipis 1-0 atas Myanmar di Stadion Gelora 10 November, Surabaya, Rabu 24/7/2024. Meraih kemenangan sempurna, pasukan bayi kanguru harus bersusah payah memetik kemenangan meski unggul jumlah karena salah satu pemain Myanmar diusir keluar lapangan pada akhir babak pertama. Meski begitu, pelatih Australia, Trevor Morgan, mengapresiasi semangat juang para pemain Myanmar meski kalah dari segi jumlah. Trevor mengatakan bahwa anak asuhnya dibuat kesulitan saat menghadapi 10 pemain Myanmar saat ingin memperbesar keunggulan di babak kedua. Menurutnya, para pemain Myanmar menerapkan gaya permainan yang solid sehingga anak asuhnya sulit menembus garis pertahanan. Pertandingan yang sulit, pekerjaan defensif yang sangat bagus, dan semua pujian untuk Myanmar. Mereka memiliki blok yang kompak, mereka berusaha menyulitkan kami dan harus bermain dengan 10 orang, jadi sejujurnya, menurut saya ini adalah akhir yang sulit. Trevor juga menyebut bila Myanmar tetap bertahan dengan menggunakan 11 pemain, maka jalannya pertandingan akan berlangsung berbeda. Hasil ini membuat Australia kokoh di puncak klasemen grup B dengan menyapu bersih 3 kemenangan di Piala AFF U19 2024. Layaknya seperti timnas Indonesia, pasukan bayi kanguru juga harus menunggu lawan selanjutnya di babak semifinal. Australia akan bersiap untuk menghadapi salah satu lawan kuat di Asia Tenggara antara Thailand atau Malaysia. Kedua tim tersebut akan saling berhadapan di laga terakhir grup C dan pemenang dari laga tersebut akan menantang timnas Indonesia di semifinal Piala AFF U19 2024. Sedangkan peraih runner-up grup C akan menghadapi Australia yang mampu menyapu bersih babak penyisihan grup. Menjadi yang pertama memang selalu istimewa dan membanggakan. Begitulah yang kini dirasakan bek terbaik timnas Indonesia saat ini, Jay Itzes. Jay Itzes sukses menjadikan dirinya sebagai pemain Indonesia pertama yang akan bermain di Serie A Liga Italia. Musim lalu pemain kelahiran 2 Juni 2000 yang resmi menjadi warga negara Indonesia pada Desember 2023 itu ikut berjasa mengantarkan Venezia promosi ke kasta tertinggi sepak bola Italia.
Kesuksesan tersebut berbuntut panjang. Sejumlah klub negeri spaghetti dikabarkan berminat memakai jasa Jay Itzes, dua diantaranya adalah Parma dan Empoli. Jay Itzes sepertinya masih betah mengenakan jersey kebesaran Ileoni Alati. Lagi pula Bang Jay belum lama merapat ke Stadio Pierluigi Penzo setelah memutuskan cabut dari klub sebelumnya Go Ahead Eagles pada medio Juni 2023. Mengarungi kompetisi seketat Serie A tentunya tak mudah, mengingat di sana berseliweran penyerang-penyerang top dari seluruh dunia. Belum lagi tim-tim lawas dengan tradisi juara macam Inter Milan, AC Milan, dan Juventus menjadi tantangan tersendiri bagi Jay Itzes. Beratnya persaingan pastinya membuat bek pujaan pecinta setia timnas Indonesia kian termotivasi untuk mengeluarkan semua kemampuan terbaiknya. Dengan kata lain, si jangkung berpostur 191 cm siap bertarung melawan predator-predator Serie A. Jika bisa tampil ciamik, Jay Itzes bakal masuk radar tim-tim elite Serie A atau bahkan tim papan atas La Liga, Spanyol, dan Premier League Inggris. Jay Itzes memang berpotensi terbang tinggi mengingat bakatnya yang terus meroket. Tak hanya tangguh dan pandai membaca pergerakan lawan, ia juga punya insting mencetak gol yang mumpuni. Bagi rakyat Indonesia dan persatuan sepak bola seluruh Indonesia, terlebih bagi pendukung setia timnas Indonesia, kesempatan Jay Itzes bermain di Serie A tentunya sangat membanggakan. Dalam waktu yang tak lama lagi, timnas Indonesia akan kembali melakoni laga berat di grup C putaran ketika kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam laga perdana, tim racikan Shin Tae-yong akan bertandang ke markas Arab Saudi pada 5 September mendatang. Selain Arab Saudi, tim Garuda juga akan bentrok versus Jepang, Australia, Cina, dan Bahrain. Jay Itzes tak terbantahkan lagi, pastinya masih akan menjadi andalan demi misi Indonesia mentas di putaran final Piala Dunia 2026. Menjadi yang pertama memang selalu istimewa dan membanggakan. Dan beruntunglah Indonesia karena punya duta bangsa di Serie A. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong mendapat Golden Visa dari Presiden Joko Widodo pada Kamis 25 Juli 2024. Kabar tersebut pun mengundang banyak respon dari para penggemar terkhusus bagi sang anak. Putra pertama Shin Tae-yong, Shin Ja-won bahkan tampak sangat bangga atas apa yang diterima sang ayah. Shin Ja-won pun mengaku kini Indonesia akan menjadi rumah keduanya setelah Korea Selatan. Mulai sekarang rumah kedua saya adalah Indonesia, ungkap pria berusia 26 tahun itu di Instagram Kamis 25 Juli 2024. Shin Ja-won sendiri saat ini berkarier sebagai pesepak bola profesional di Korea Selatan mengikuti jejak ayahnya. Dia berposisi sebagai striker yang kini direkrut Seognam FC sejak Januari 2023 lalu. Itu merupakan klub yang dulu juga pernah dibela Shin Tae-yong pada 1992 silam. Ketika itu klub tersebut masih bernama Ilhwa Chunma FC sebelum berubah menjadi Seongnam Ilhwa hingga Seongnam FC. Golden Visa yang diberikan Jokowi kepada Shin Tae-yong tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Permenkumham Nomor 22 Tahun 2023 mengenai visa dan izin tinggal. Pemberian ini juga diluncurkan lewat Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM di Kuningan, Jakarta. Golden Visa ini diperuntukkan kepada orang asing yang berkualitas dan bermanfaat dalam perkembangan ekonomi negara. Landasan kebijakan itu juga tertera dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82 Tahun 2023 yang diundangkan pada 30 Agustus 2023. Shin pun menjadi salah satu orang yang dipercaya bisa memberikan manfaat ke depannya untuk Indonesia. Saat ini timnas Indonesia akan bersiap menatap laga babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026.
Ini menjadi salah satu pencapaian yang dibanggakan setelah sekian lama. Selain itu, Shin juga berhasil membawa timnas Indonesia lolos ke putaran final Piala Asia 2027 tanpa jalur kualifikasi. Sebelumnya, tim Merah Putih juga sukses melangkah ke babak 16 besar Piala Asia 2023 lalu. Gebrakan-gebrakan itu yang membuat Shin dipercaya mendapatkan Golden Visa.